Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summalhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa
ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, di siang pada hari Jumat kali ini kita masih mendapati kesempatan yang diberikan oleh Allah, baik berupa sehat maupun nikmat. Yang dari sekian banyak nikmat yang detik ini kita terima atas mauna Allah, kita bisa wujudkan dalam bentuk ketaatan untuk hadir atas panggilan Allah, yakni ibadah Jumat. Hitungan syariatnya adalah baik, hitungan syariatnya adalah benar. Kebaikan dan kebenaran syariah tentu akan menjadi sempurna jika diimbangi dengan kebersihan hati, ketulusan hati. Karena itu mari betul-betul kita jaga ini, kita hadiri perintah Allah, ibtighaan mardotillah, semata kita mengharap keridhaan Allah, ikhlas mukhlisina lahuddin. Mudah-mudahan menjadi catatan amalan akhirat kita bersama. Amin. Sholawat dan salam teratur pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas daulat dari Allah bahwa amalan apapun akan dinilai sebagai amal soleh manakala itu ditunaikan dengan semangat ittiba, mengikuti baginda Rasulullah, baik zohiron ataupun batinan sebagaimana digambarkan dalam riwayat hadis. Maka mari tugas ini kita pegang teguh, kita istiqomai hingga kita menghadap Allah. Mudah-mudahan tetap dicatat dan diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, dalam rangka kita bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita pada Allah, sejenak waktu kita gunakan muhasabah atas kesempurnaan dari tuntunan Allah bagi kita sebagai umat manusia. Allah sudah menegaskan bahwa di jagat raya ini dengan segenap peristiwanya itu senantiasa memunculkan sinyal-sinyal tadhkirah. Sanurihim ayatina fil afaq. Jika diterjemah dalam bahasa kita, Allah menegaskan, akan aku tunjukkan, akan aku perlihatkan, akan aku tampakkan tanda-tanda kekuasaan dan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala di segenap ufuk. Artinya itu real terjadi, itulah kebenaran hakiki. Adapun yang hidup tetapi tidak menangkap sinyal kebesaran dan keagungan Allah, maka dari sudut pandang akidah dia adalah buta, meskipun
dua matanya nyalang secara indrawi. Sanurihim ayatina fil afaq. Oleh para mufassir diartikan sebagian besar mengkaitkan dengan hal-hal yang sifatnya empirik, tetapi sebagian juga melengkapi kaitannya dengan masalah sosial, termasuk satu di antara sudut pandangnya adalah sosial keagamaan. Nah, ma'asyiral muslimin, itu dikedepankan oleh Al-Quran tidak lain dalam rangka mencapai cita-cita ideal atas seruan Allah, udkhulu fis-silmi kafah, agar manusia itu mengekspresikan ketundukan yang kemudian disebut dengan Islam. Aslama yuslimu artinya tunduk patuh. Bahasa awamnya adalah disuruh ke utara ya ke utara, disuruh ke selatan ya ke selatan. Itu namanya aslama. Ada suara adzan disuruh dengarkan dan jawab, ya dengarkan dan jawablah. Mana adzan lebih lanjut adalah panggilan, ya datangilah. Dari sudut pandang muhasabah seperti ini, maka ketika orang melakukan muhasabah, maka yang muncul adalah ketawaduan. Seperti semangat yang diceritakan oleh Allah terkait dengan Nabiullah Adam, yang atas kesalahan dalam tanda petik sebagai takdir Allah, ungkapannya adalah dzolamna, ya Allah saya zalim. Pernyataan saya zalim tidak semua orang lulus jika bersemayam dalam dirinya penyakit ananiyah. Nah, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ada beberapa yang diungkap oleh Quran sebagai penyakit yang mengganjal kita untuk masuk ke gerbang Islam yang kafah. Direkam dalam sudut pandang sosial terkait dengan penyakit para ahli kitab. Kecenderungan sosiokultural dari ahli kitab ketika itu yang direkam oleh Al-Quran adalah mereka cenderung mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan au nasoro. Mereka menegaskan dan menyampaikan sebagai ikhtiar untuk mengenalkan dirinya bahwa tidak akan mendapatkan surga kecuali kami dari kalangan Yahudi dan kami dari kalangan Nasrani. Itu direkam oleh Quran. Untuk apa? Untuk kita muhasabahkan pada diri kita. Jika satu keburukan, satu kejelekan, satu kemaksiatan diungkap oleh Quran dalam satuan cerita, artinya jaga dirimu jangan seperti itu. Jika cuilan kebaikan diceritakan oleh Quran, diurai oleh Quran, tidak lain adalah untuk memotivasi pada kita untuk kita sebaiknya seperti itu. Satu di antara contoh, Quran menceritakan semangat juang dari kaum muslimin. Lamma ra'al muslimun al-ahzab. Seorang mukmin, seorang muslim dijadikan dalam Quran ketika pasukan musuh sudah tampak di pelupuk mata, yang muncul bukan gentar, tetapi yang muncul adalah keteguhan hati, dan dia menyatakan hadza ma wa'adanallah wa rasuluh. Ini yang dijanjikan oleh Allah. Cerita positif seperti ini tidak lain adalah contohlah wahai umat Islam, seperti gambaran itulah hendaknya kamu tampil sebagai seorang mukmin. Bukan lantang dalam suara, tetapi lemah dalam semangat. Nah, kembali diceritakan
Banyak dalam Quran penyakit ananiyah dari orang Yahudi yang mengatakan gak akan kamu dapat surga kecuali kamu jadi seperti kami. Wa qalu la qalatin nasara laisatil yahud ala syai wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai wa qalatin nasara laisatil yahud ala syai. Bahkan di antara dua pemegang kitab samawi itu pun saling bersilang pendapat. Yahudi gak akan dapat apa-apa nanti di akhirat, Nasrani juga tidak akan dapat apa-apa dari nanti di akhirat. Bahkan Yahudi mengatakan lan tamassana naru illa ayyamam ma'dudat. Kami andai toh terpaksa harus masuk neraka tidak akan lama, illa ayyamam ma'dudat, kecuali hanya beberapa hari saja. Dan mufassir menjelaskan misunderstanding dari kalangan Yahudi atas peristiwa penyembahan sapi, pemahaman agama yang keliru sehingga memunculkan andai toh kami masuk neraka sebentar saja. Apa bedanya dengan kita umat Islam? Karena ada kabar gembira dari Rasulullah, semua umat Islam masuk surga meskipun mampir di neraka. Akhirnya tidak ada ikhtiar. Cara pandang itu semuanya diungkap dalam Quran, dalam sebuah cerita. Nama Asrul Muslimin, betapa kasih sayangnya Allah pada kita. Dari rangkaian ayat dan cerita itu kemudian Allah menegaskan bala. Orang Jawa bilang, mengartikan enggak gitu caranya kamu beragama. Lalu bagaimana? Mangkasaba sayyi'atan wa ahatat khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah kemudian mendudukkan cara berpikir, tidak begitu cara beragama. Terus bagaimana? Man kasaba sayyi'atan, sing sapa wonge dia melakukan dalam hidupnya ikhtiar. Namanya kasab itu adalah melibatkan kesengajaan fikir, kesengajaan hati, dan mencurahkan seluruh potensi untuk terwujudnya sesuatu. Dan yang digambarkan di ayat itu adalah sayyatan. Kejelekan itu memang diikhtiarkan secara ilmiah dan akademis, namanya kasabah sayyatan. Dan wa ahatat khati'atuhu, dan kejelekan itu sudah melilit dia. Karena itu banyak, sekian banyak dari kita, dari saudara-saudara kita yang ketika sudah terjebur dalam kesalahan dia tidak bisa keluar lagi. Itu namanya wa ahatat khati'atuhu. Dan itu artinya neraka ujungnya kalau tidak segera tubu ilallah taubatan nasuha. Di lanjutan cerita itu ada ayat yang mengatakan bala, tidak begitu caramu beragama. Lalu bagaimana? Man aslama wajahu lillah wa huwa muhsin. Cara beragama adalah siapa yang aslama, tunduk, sebagaimana ringkes kita singgung di awal khutbah. Artinya kita secara intelektual harus memahami betul tunduk itu bagaimana. Ilustrasi-ilustrasi ahli hikmah ibarat jabang bayi, anak kecil yang digendong oleh ibunya dan dia berontak dari ikatan gendongan, maka yang terjadi adalah kesengsaraan yang dirasakan oleh dirinya sendiri, dan bahkan sang ibu akan memukulkan tangannya kepada anak yang berontak tersebut. Akan beda dengan seorang anak yang digendong oleh ibunya dan dia pasrah. Apa artinya ketika kita disuruh ketika kita diperintah oleh Allah fatahajjat, lalu kita tahajud, kita tidak berontak. Lalu kita disuruh untuk subuh berjamaah, kita subuh berjamaah selama, tidak berontak kita. Suruh bersaudara kal jasadil wahid, bersaudaralah kamu dengan kualitas seperti satu tubuh, kita tunaikan, tidak berontak kita. Ilustrasi itu akan memperdalam muhasabah dan renungan kita atas bala man aslama wajahu lillah
wa huwa muhsin. Muhsin itu di atas standar syariat. Muhsin itu satu kebajikan, sudut pandang dimensi sosialnya adalah berlebih dalam kebaikan, berkurang mengambil hak untuk dirinya sendiri. Tapi sudut pandang ketauhidan, muhsin adalah kualitas diri. Jika bahasa teknisnya sholat Jumat minggu kemarin dibanding minggu sekarang rasanya beda, itu buah dari muhsin. Nah, ma'asyiral muslimin, betapa sayangnya Allah pada kita. Digambarkan sesuatu yang jelek agar kamu bertahan, jangan terjerumus ke situ. Diberi satu ilustrasi yang baik untuk memotivasi kita untuk seperti itulah kamu. Didudukkan cara berpikir bala mangkasaba, bala man aslamat, dan banyak dalam Quran karena memang sempurna. Mudah-mudahan kita bisa menjadi mukmin yang selalu berikhtiar udkhulu fisilmi kafah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, mari di khutbah kedua ini kita munajat pada Allah. Mudah-mudahan sisa kenikmatan hidup di muka bumi yang diberikan oleh Allah pada kita, yang kita masing-masing tidak tahu kapan akhirnya, senantiasa kita warnai dengan ikhtiar. Tugas kita adalah ikhtiar untuk menjadi lebih baik. Dan itu kita canangkan, kita camkan, kita hunjamkan dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan ikhtiar itu Allah senantiasa memberikan ma'unah, memberikan bantuan, memberikan hidayah, memberikan pertolongan pada kita sampai kita mencapai derajat husnul khotimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malaikatahu shalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma ansur man nasruddin wa akhdhul man khadhalal muslimin wa ahlikil kufrata wal musyrikin wa ala kalimatika ila yaumiddin wa ala kalimatika ila yaumiddin wa ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal huda nas'alukal tuqa nas'alukal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.